Hai, apa kabar sahabat investor semua? Sebentar lagi bursa kita akan kedatangan tamu baru lagi nih, yaitu dengan hadirnya PT Aman Agrindo Tbk. Mari kita lihat background dari perusahaan PT Aman Agrindo Tbk. PT Aman Agrindo Tbk merupakan sebuah perseroan yang didirikan pada tanggal 24 Mei 2013 dan berkantor pusat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT Aman Agrindo Tbk berada dalam sektor konsumen non-siklikal subsektor proses food. Bidang usaha bergerak di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula. Adapun Aman Agrindo memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula. Hingga saat ini, perseroan telah melakukan kegiatan perdagangan terhadap beberapa jenis gula, yaitu gula pasir, gula cair, dan gula merah yang sumbernya diperoleh dari pemasok gula. Khusus untuk kegiatan perdagangan gula merah, baru dijalankan oleh perseroan sejak awal tahun 2022. Saat ini, perseroan memiliki 2 lahan perkebunan tebu yang berlokasi di Banten dengan total luas kebun sebesar 152,8 hektar, dengan rincian 82,8 hektar berlokasi di Desa Cimanis, yang merupakan lahan milik perseroan, dan 70 hektar berlokasi di Desa Kertaraharja, yang merupakan lahan yang disewa dari pihak ketiga. PT Aman Agrindo Tbk akan melepas sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau IPO dengan kode saham gula. Perseroan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 214,07 juta saham baru. Saham baru tersebut memiliki nilai nominal Rp100 setiap saham. Jumlah saham itu setara sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Saham yang ditawarkan memiliki rentang harga Rp250 hingga Rp300 per saham, sehingga perusahaan akan mendapatkan dana segar maksimum sebesar Rp64,22 miliar dari aksi korporasi ini. Menurut penjelasan di laman e-IPO, masa penawaran awal berlangsung mulai tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2022. Kemudian, masa penawaran umum rencananya akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2022 hingga tanggal 18 Juli 2022. Penjatan efek pada tanggal 18 Juli 2022, distribusi saham pada tanggal 19 Juli 2022, dan akhirnya emiten yang akan menggunakan kode ticker gula ini akan resmi melantai di bursa pada tanggal 20 Juli 2022. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT UOB Kaihian Sekuritas dengan kode broker AI. Nantinya, hasil dana IPO tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai investasi dan operasional usaha. Rinciannya, sekitar 23% akan digunakan untuk belanja modal, yaitu pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan produksi gula merah. Perusahaan akan menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya tersebut. Selanjutnya, sekitar 57% lainnya akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi gula merah dengan pihak ketiga. Sementara, sisanya akan digunakan untuk modal kerja termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional. Nantinya, jika hasil IPO tidak cukup untuk memenuhi rencana di atas, maka perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas dan atau pembiayaan dari perbankan dan atau lembaga keuangan non-bank. Pasca IPO, kepemilikan pengendali Aman Agrindo yakni PT Aman Research Indonesia akan menyusut menjadi 56,64% dari sebelum IPO sebesar 70,80% dari total modal ditempatkan dan disetor. Selanjutnya, porsi kepemilikan Andreas Utomo turun dari 28,90% menjadi 23,12%, dan kepemilikan komisaris utama perseroan Step Matthew Utomo berkurang menjadi 0,23% dari sebelumnya 0,29%. Sementara, masyarakat akan mendapatkan porsi 20%. Pihak yang menjadi ultimate beneficiary owner adalah Bapak Andreas Utomo yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Bapak Andreas Utomo mengendalikan PT Aman Capital Indonesia dengan menguasai 99,558% saham. PT Aman Capital ini memiliki 1,439% di saham PT Aman Research Indonesia yang merupakan pemegang saham mayoritas Aman Agrindo.
Sementara Andreas menguasai 98,561% saham PT Aman Research Indonesia. Sebagai informasi, Andreas Utomo adalah kakak dari Steve Matthew Utomo dan sekaligus ayah dari Michael Utomo selaku Direktur Perseroan. Beralih ke bagian terkait informasi laporan keuangan PT Aman Agrindo Tbk. Total aset perseroan hingga akhir Desember 2021 tercatat sebesar 135,27 miliar rupiah atau naik sebesar 18% dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 114,56 miliar rupiah. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan persediaan gula perseroan pada tahun 2021, di mana ini sejalan dengan strategi perseroan untuk memiliki persediaan yang memadai guna menunjang perkembangan usaha perseroan. Secara historis, dari mulai tahun 2019 hingga 2021, total aset perseroan terus menunjukkan peningkatan. Total liabilitas perseroan naik menjadi 41,68 miliar pada tahun 2021 daripada periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya 28,20 miliar rupiah. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek. Kemudian di bagian ekuitas perseroan, di mana selama tahun 2019 hingga 2021 terus menunjukkan kenaikan. Ekuitas perseroan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar 93,58 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,22 miliar atau naik sebesar 8% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 yang hanya sebesar 86,36 miliar. Perdagangan produk gula menjadi kontributor terbesar dengan pendapatan sebesar 175,45 miliar rupiah, penjualan bawang putih sebesar 13,25 miliar rupiah, dan penjualan glukose sebesar 130,5 juta rupiah. Peningkatan penjualan ini diiringi pula oleh peningkatan laba bersih tahun berjalan yang tercatat sebesar 7,19 miliar rupiah atau tumbuh 17% dari sebelumnya yang sebesar 6,15 miliar rupiah. Dari sisi arus kas, perseroan mencatat arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar 18,4 miliar rupiah, arus kas positif dari aktivitas investasi sebesar 926,1 juta rupiah, dan arus kas positif dari aktivitas pendanaan sebesar 14,1 miliar rupiah. Dengan demikian, terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar 3,3 miliar sehingga saldo kas dan setara kas perseroan per 31 Desember 2021 tercatat menjadi 18,2 miliar rupiah. Terakhir yaitu mengenai kebijakan dividen dari PT Aman Agrindo Tbk. Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perseroan dari waktu ke waktu, perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, perseroan akan membagikan dividen tunai kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, dan kebijakan perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang diadakan setiap tahun. Itulah sekilas informasi mengenai IPO PT Aman Agrindo Tbk.